Apa saja sih sediaan dari probiotik ini sendiri? Ada beberapa, ya. Ada yang probiotik yogurt, kefir. Kefir itu dia sejenis susu fermentasi juga, tapi dari biji kefir, ya. Kemudian ada pil, kalau pernah lihat juga biasanya diresepin sama dokter ya, pil probiotik, ataupun kalau misalnya bayi, ditaburkan di dalam makanannya, ada namanya bubuk probiotik juga, ya. Nah, kan sering bertanya nih kita ya, apakah semua makanan fermentasi atau minuman fermentasi itu mengandung probiotik? Belum tentu, atau tidak ya, tidak semua. Nah, kenapa? Tadi kita kalau kembali ke awal, ada syaratnya buat jadi probiotik itu. Kenapa? Ini kenapa jawabannya tidak? Tadi tidak semua makanan fermentasi yang kita konsumsi itu menggunakan jenis mikrobia yang terbukti bermanfaat bagi kesehatan. Karena tadi harus bermanfaat bagi kesehatan ya. Kemudian dia mampu nggak sih bertahan hidup saat melewati usus? Nah, tadi karena tidak semua makanan fermentasi itu dia mampu bertahan di dalam usus kita, ya. Tidak semua juga makanan fermentasi memiliki jumlah. Nah, jumlahnya juga harus ini ya kita perhatikan jumlah mikroba yang cukup untuk memenuhi syarat sebagai probiotik. Nah, sehingga ini harus kita bukan berarti makanan fermentasi tidak baik, tapi tadi kan sebagai salah satu di depan tadi bahwasannya salah satu menjaga imunitas pun makanan fermentasi. Jadi silakan saja, namun perlu kita lihat bahwasannya tadi kenapa kok jangan sampai salah kaprah kemudian melihat mana probiotik itu semua fermentasi adalah probiotik. Ini sebagai contoh ya kita lihat. Ada makanan fermentasi yang dia bisa hidup, yang dia tidak harus menggunakan mikrobia hidup. Seperti bir, wine ya, roti-roti sourdough gitu. Dia pakai bakteri asam laktat juga untuk mengembangkannya. Coklat dan tempe. Nah, ini tempe kan makanan tradisional kita ya, bermanfaat sekali sebenarnya positif, tapi dia bukan probiotik ya, dia makanan fermentasi. Ada juga makanan fermentasi dia yang pakai mikrobia hidup, tapi bukan probiotik karena tadi ya harus ada syaratnya ya, walaupun hidup harus jumlah cukup, manfaat kesehatan dan tahan terhadap asam ya. Yogurt, kefir, sauerkraut itu yang tidak dimasak ya. Sauerkraut itu kubis yang difermentasi, asalnya dari Jerman. Kimchi ini serupa buah sayur-sayuran yang difermentasi dari Korea dan sebagian besar adalah kombucha, fermentasi dari teh. Nah, probiotik apa saja seperti yang di depan tadi saya sampaikan, ada beberapa yogurt, beberapa kefir yang dimasukkan ke dalam probiotik, termasuk pil dan bentuk bubuk. Pertanyaan selanjutnya begini, kan kita gimana sih kalau misalnya ibu hamil atau bayi sih bisa mendapat manfaat nggak sih dari konsumsi yang ibu hamil atau ibu menyusui konsumsi? Bisa nggak mereka dapat? Karena kita tahu kalau ibu hamil, kalau bayi masih janin masih dalam kandungan, jelas sumber utama makanan nutrisi dari ibunya. Termasuk bayi-bayi baru lahir. Dari ASI saja, kan rekomendasi ASI saja sampai 6 bulan, baru dilanjutkan MPMA ASI sampai 2 tahun. Nah, ternyata disebutkan seperti ini. Memperbaiki dysbiosis, artinya ketidakseimbangan flora saluran cerna dari ibu, ini dapat memberikan dampak kesehatan pada bayi. Ya, tampaknya juga probiotik ini aman bila digunakan oleh orang sehat. Ya, nah, memang disebutkan upaya mengubah mikrobioma dari saluran cerna ibu ya, menggunakan pre dan probiotik memang lebih sedang diselidiki terus-menerus dan potensi manfaatnya selama kehamilan. Cuma ini disebutkan di sini juga ada riset dari beberapa peneliti menyebutkan penggunaan produk susu fermentasi dikaitkan dengan penurunan risiko preeklamsi berat hingga 40%, hampir setengahnya. Jadi preeklamsi berat itu adalah komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, biasanya di trimester berapa ya kalau 20 minggu ke atas itu. 2 sampai 3 ya semester itu, kemudian ditandai juga adanya protein yang keluar lewat urin. Nah, kalau manifestasi yang kita lihat biasanya kaki ibu-ibu itu bengkak. Ya, ibu yang kena PEB ya, walaupun tidak semua ibu yang bengkak kemudian menjadi PEB ya. Nah, Nah, tapi disebutkan di sini sama si researcher atau periset ini Berti namanya dan teman-teman, bahkan dengan hanya 30 mili kita konsumsi produk susu fermentasi, 30 mili per hari, tampaknya itu bermanfaat. Kalau Bapak Ibu pernah mengamati ada sediaan minuman probiotik yang kecil segini itu kan volumenya sekitar 65. Artinya separuh pun sebenarnya sudah bisa memberikan manfaat ya.
Tapi saya nggak saran kok minum separuh, besoknya separuh tuh enggak sebenarnya ya. Karena kalau udah dibuka kan potensinya langsung dihabiskan. Artinya apa? Tidak perlu dosis besar untuk bisa memberikan manfaat positif untuk PEB tadi. Nah, disebutkan juga selama menyusui. Nah, berarti ini nanti efek ke bayi atau enggak sih? Mikrobioma susu yang dari ASI dapat berkontribusi pada kesehatan bayi jangka pendek dan jangka panjang. Serta positifnya juga untuk kesehatan payudara ibu. Di situ disebutkan kalau risetnya saya baca gitu ya, sampai mencegah resiko mastitis. Mastitis itu radang dari payudara. Kalau pernah atau bahasa Jogja suka ngomongnya tuh ngerangkai ya. Nah, ngerangka itu sampai ibunya demam, nggak enak badan gitu ya, karena bengkak payudaranya. Nah, ini bisa memperbaiki, ya. So, probiotik gimana nih pada bayi? Nah, ini kita lihat, ternyata bayi yang menderita alergi, bayi-bayi kita kan kadang banyak, kalau saya lihat di poli anak tuh, masuk dengan ruam merah, dengan gatal-gatal, dicek alergi sana-sini ya, ternyata dicek komposisi mikroba saluran cerna itu, dengan bifidobakteria, ternyata kandungannya memang lebih rendah dibanding bayi sehat. Nah, memang dicek bayi alergi ini ternyata memang kandungan bakteri baiknya kurang, disbiosisnya tinggi, sehingga memang dia resiko untuk alergi. Disebutkan juga pemberian probiotik pada minggu-minggu terakhir kehamilan pada ibu, dan kepada bayi selama berapa bulan pertama. Punten ini ya, kalau bayi kan bisa jadi ini bentuknya apakah bubuk yang ditambahkan ke makanan tertentu, atau karena kita adalah memang mindsetnya adalah ASI saja tadi, jadi pada ibu yang menyusui, ini dikaitkan dengan penurunan eksim atopik yang signifikan. Jadi kalau sering lihat bayi-bayi yang merah-merah alergi, nah itu kita bisa menurunkan resiko eksim atopik ini ya secara signifikan. Nah, memang walaupun secara umum disebutkan tadi ya manfaatnya secara kesehatan luas sekali, mulai dari neurologi, jantung, paru, kemudian kesehatan saluran cerna. Nah, itu positif bisa kita terapkan dalam sehari-hari. Walaupun kalau ditanya seberapa sih yang harus kita konsumsi, nah, kalau kaitannya dengan ibu dan anak, ini jelas bermanfaat. Tetapi memang disebutkan untuk jenisnya yang apa probiotiknya, termasuk durasi penggunaan dan dosisnya memang masih diriset sampai detik ini. Tapi bukan menjadi alasan kita kemudian tidak mengkonsumsi. Karena dibandingkan kita mengkonsumsi sesuatu yang jelas bahayanya dan berbahaya bagi kita, lebih baik kita mengkonsumsi sesuatu yang punya potensi untuk kesehatan tubuh kita, baik jangka pendek, jangka panjang, bahkan pada bayi-bayi yang ibu hamil itu nanti akan potensi jangka panjang untuk kesehatan. Kesehatan saluran cerna berefek juga untuk kesehatan mental. Tadi kita lihat ya, otomatis sebenarnya kita menjaga mental kita untuk sehat sampai long life ya. Demikian sekilas ya, karena waktunya juga pendek untuk kita membahas lebih dalam, mungkin ada waktu panjang nanti secara detail manfaatnya untuk kondisi-kondisi tertentu. Saya pesannya begini deh, jadikan atau ubah makanan kita menjadi obat, sehingga apa? Kita nggak perlu lagi obat selanjutnya, karena itulah makanan kita. Ya, terima Ibu kasih. banyak sekali biasanya mengenai ternyata probiotik itu penting itu ya Bu ya untuk mendukung imunitas tubuh. Ini mungkin kan sebenarnya termasuk hal yang baru, belumnya kan yang tahu ya Bu ya. Dan kalau di kalangan diet itu sendiri tuh bagaimana Bu melihat probiotik? Apakah bisa direkomendasikan sebagai bagian dari pola hidup saya sehari-hari Bu? Ya, jelas udah banyak sekali risetnya Mbak Hanida bahwasannya tadi ya kesehatan saluran cerna itu sangat 2/3 tadi ya 70% adalah dia ada di saluran cerna untuk imunitas kita. Dan disebutkan bahwasannya untuk menjaga kesehatan saluran cerna kita butuh juga mikroorganisme yang dia imbang ya, yang eubiosis bukan dysbiosis. Sehingga penting, salah satunya adalah kontributornya adalah probiotik tadi, mikroorganisme yang baik tadi punya potensi bagi kesehatan kita. Jelas punya potensi, Mbak. Itu saya sebutkan tadi. Bukan berarti dengan masalah, sebenarnya dosisnya sudah disebutkan, minimal 1 miliar tadi. Ya, 1/10/9 itu miliar ya. 1 miliar itu sudah punya efek positif buat kesehatan kita secara umum.